berarti luas Jakarta ini 9 kali Jakarta baru laut. Artinya gini, luas lautan 9 kali darat. Itu yang perlu kita tahu. Terus lahan yang digunakan itu ada pembagiannya rumah, pemukiman, dan ruang terbuka hijau. Tadi 5% jawabnya tadi ya? Ruang terbuka hijau tadi ada pertanyaan nggak tadi? 5%. Oke, kepadatan Jakarta 15.000 per kilometer persegi, jumlah populasi Jakarta 10.600.000. Nah, kita bicara tentang kota global yang dicanang-canangkan atau dibesar-besarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kita akan menjadi kota global. Menurut beberapa peringkat yang kita pakai adalah peringkat Global Index dari Global Index, yaitu peringkat kita adalah 74 dibanding 156 negara. Nah, dari sini gambarannya terlihat teman-teman, tahun 2019 kita udah peringkat 59, 2020 peringkat 70, 21 67, 69, 74. Kita peringkat global kita menurun Pak, pada dasarnya. Tetapi kita pingin peringkat berapa nanti di 2000 berikutnya, kita yang ingin kita capai adalah peringkat 20 di 2045. Lalu apa saja frameworknya Jakarta Global itu, 20 besar itu? Yang pertama tuh yang ditingkatkan adalah bisnis ekonominya, ditingkatkan juga masyarakat tenaga kerja. Kemudian, nomor 4 nih kita, pariwisata dan branding. Jadi dinas pariwisata kebagian sebuah persoalan untuk meningkatkan Jakarta menjadi kota global dalam hal pariwisata, ekonomi kreatif, situs dan artefak budaya, branding lokal dan internasional. Yang lain adalah lingkungan berkelanjutan, infrastruktur, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini tahapan menuju kota global. 2025-2029 kita kesiapan pembangunan fondasi. 2030 sampai 34. Nah, kemajuan pembangunan sosioekonomi. Di sini ada yang dibulatkan itu meningkatkan Jakarta menjadi tujuan budaya dan kreatif yang terkenal. Jadi kedepannya kalau menjadi kota global, kita juga terbawa untuk lebih meningkat. Nah, ini tahapannya pada RPJMD kita, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025. Kalau 2005 sampai 25 kan 20 tahun ya. Kita Jakarta, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, berdaya saing global. Ini 2025 nih, apakah sudah tercapai seperti itu? Sehingga belum deh. Tetapi 2025 sampai 2045 kita bikin lagi Jakarta kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ketika sudah kota global tercapai, apa saja yang didapatkan? No poverty, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada good well and well-being, kesehatan baik dan orangnya juga baik. Kemudian gender equality, clean water and sanitation. Nanti 2045 itu semua ini akan tercapai, sehingga akhirnya adalah the global goals-nya itu. Kita menuju seperti itu. Mungkin kita nggak kebagian, tapi anak cucu kita. Saya mau bahas indikator tujuan pembangunan yang harus dicapai. Ini kira-kira teman-teman ada bahasa, tadi ada RPJMD 20 tahun, kalau M itu berarti menengah, 5 tahun. Jadi kita mulai di sini nih. Kita punya namanya APBD, kemudian RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah itu tiap tahun. Kemudian RPJMD itu 5 tahun. Kalau RPJPD itu 20 tahun. Nah, pada saat inilah nanti kita capai itu semua. Jadi ya. Jadi 2025, 2029 ini ada di sini itu 4 tahun atau 5 tahun, 5, 6, 7 sampai 9, 5 tahun. Itu yang dibahas adalah RPJMD. Kalau RKPD adalah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ini. Tadi sudah kita lihat bahwa luas Jakarta 1/5-nya luas lautan. Di lautan kita luasnya 5 kali daratan. Nah, pola ruang kita adalah di sini adalah bisa dilihat ya, kurang jelas ya. Kawasan pemukiman, lain-lain dan sebagainya, ini pembagian luasnya Jakarta. Nah, ini APBD DKI. Tadi soalnya berapa tadi APBD kita? 75 ya? 78, 947. Ini 2024. Itu perbedaan kepemimpinan pada akhirnya. Lanjut.
Nah, ini pertanyaan yang keberapa tadi saya lupa. Ini ada kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis sosial budaya. Kota Tua masuk strategis sosial budaya bersama. Nah, ini skema pendanaan kita. Saya pelajari ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya? 12 ini biasa-biasa aja sih, normatif aja, nggak ada yang luar biasa di sini. Umpamanya climate finance, jadi kalau ada denda orang melanggar ini. Nah, ini mungkin Danes lebih paham. Ini ada namanya pembiayaan kita yang dari CSR, Corporate Social Responsibility, kemudian juga TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan itu disuruh dia bertanggung jawab untuk membiayai pembangunan. Nah, ini kawasan yang sudah pakai CSR nih. Kawasan Kota Tua. Kota Tua yang mana ya? Ini bukan. Oh iya, ini Kota Tua kan? Jaraya. Lenggang, PKL Cengkeh, Monas, Air Petra. Itu dari CSR pembangunan. Jadi itu satu saja CSR itu sudah ada efek pembangunannya kepada masyarakat. Ini tentang pemanfaatan ruang. Ada IPPR, pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang dan dendanya, yang kita ada juga KLB. Kalau IPPR ini termasuk SP3L kali ya? Nah, ini kompensasi KLB itu bagaimana caranya? Jadi umpamanya bukan kita yang nodong-nodong, bagi dong KLB-nya, bukan begitu. Tetapi pemilik gedung tinggi itu ketika dia membangun 20 lantai, terus dia bilang, Pak, saya boleh nggak 30? Boleh, tapi ada dendanya, ada hitungannya gitu. Nah gitu. Jadi dia yang memohon, bukan kita yang nodong. Nah ini dari KLB nih hasilnya nih. Ini di kota besar, Kota Tua nih. KLB. Ini di Semanggi, Simpang Semanggi, itu juga KLB. 300 berapa miliar itu denda. Lumayan kan? Suatu keindahan kota ini Simpang Susun Semanggi. Kemudian kesediaan Taman Ismail Marzuki juga KLB. Pedestrian Sudirman itu juga KLB. Nah ini beberapa istilah yang mungkin teman-teman yang membantu di dalam pekerjaan mesti tahu, Bang Dewo atau Danes, Pinkan, teman-teman semua. Singkatan-singkatan ini paling tidak singkatannya ya, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nih teman-teman sekalian, kita coba melihat yang sebelah sini, kanan itu adalah 20 tahun. Sebagai pedoman perencanaan daerah RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 25245, mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ini baru tema kita 2025, tercapainya di 2045. Oke. Next. Oke, tadi kita sudah sebut tentang ini 2025 prioritas kita apa pembangunannya. Yang satu prioritas pembangunan tentang lingkungan, prioritas pembangunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan tata kelola pemerintah yang adaptif. Berfokus pada apa-apa, nanti bisa kita, teman-teman tertarik silahkan dipelajari dan dibaca. Ini saya resume dari, sekali lagi ya, 26 PPT. Setiap hari 34 pusing. Lanjut. Nah, oke, kita ini pengulangan yang tadi. Bisa ingat ya. Kalau nasional itu pembangunan jangka panjang RPJMN. 20 tahun itu nasional. 5 tahun menengah, pendek 1 tahun. Kalau di RPJMN namanya kan, kalau 20 tahun akhir. Rancangan akhir itu akan disahkan atau oleh Pak Gubernur kira-kira bulan Juni ya, Mei Juni. Sementara Musrenbang itu mulai sekitar Februari sampai Maret. Nah, terakhir saya kira konteksnya adalah pengusulan kita nih. Pengusulan sebuah aktivitas. Yang pertama kita input. Input itu adalah potensi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Kemudian kita tuangkan dalam aktivitas. Aktivitas itu kegiatan sampai subkegiatan. Kemudian output. Outputnya apa? Output itu biasanya
Lanjut. Nah ini tadi yang input tadi yang 5 apa tadi? 5M 1T itu. Man, money, method, machine, material. Tambah waktu. Itu potensi yang kita input. Lanjut. Nah ini bahasa Inggrisnya. Karena mungkin ada pemilihan kepala daerah. Kan gubernurnya 2 tahun tuh gubernurnya. Jadi dibangun lagi Renstra untuk untuk 2 tahun akhirnya, karena 2 tahun kepala daerahnya. Tapi Renstra yang tanpa misi, karena misinya sudah gubernur sebelumnya. Jadi rencana strategis yang 2 tahun gubernur itu aja itu, karena itulah dibuat gitu. Nah sekarang kan gubernurnya sudah dimisioner, artinya startnya nanti kan 2025, mungkin menyesuaikan. Jadi kita membuat pencanangan baru 25, 29, 30, 34 dan seterusnya seperti itu. Jadi kenapa hanya 2 tahun? Karena memang masa gubernurnya 2 tahun. Menyesuaikan dengan itu. Dengan metro Jakarta kota apa dulu ya? Metropolitan atau apa tadi? Kota, ya orang sudah mega metropolitan soalnya. Jadi kita akan selalu ketinggalan, tapi ya nggak apa-apa lah, kita juga mimpi. Mending kita tahu. Ya.